Problem pendidikan multikultural di Indonesia. Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai problem. Problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya problem pendidikan multikultural di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya kemajemukan mulai muncul seiring gagalnya upaya nasionalisme negara, yang dikritik karena dianggap menekankan kesatuan daripada keragaman. Bertolak dari kenyataan ini, kini dirasakan semakin perlunya kebijakan multikultural yang memihak keragaman. Tetapi dalam implementasinya, pendidikan multikultural berhadapan dengan beragam problem di masyarakat yang menghambat penerapan pendidikan multikultural di dalam ranah pendidikan. Problem-problem tersebut antara lain: yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khazanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi keragaman budaya ini sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul karena tidak adanya komunikasi antar budaya daerah. Dalam mengantisipasi hal ini, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Selanjutnya, diperlukan suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoneksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Dengan adanya pendidikan multikultural itu, diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa saling mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Kedua, kurang kokohnya nasionalisme. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara berfungsi sebagai integrating force. Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Nasionalisme perlu ditegakkan, namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif, dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat menjadi jalan untuk memperkokoh nasionalisme dalam koridor keragaman bangsa yang menjemuk ini. Yang ketiga, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Hal ini justru menimbulkan perasaan antipasti terhadap kekuatan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Di sisi multikultural, kita melihat adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat menjembatani berbagai perbedaan ini, agar tidak terjadi benturan antara kesatuan nasional dan multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sinta Dwi Lestari. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan multikulturalisme. Sebelum kita membahasnya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Multikulturalisme adalah sebuah pandangan atau ideologi yang mengakui dan menghormati keragaman budaya dalam masyarakat. Istilah ini berasal dari kata multi, yang berarti banyak, dan kultural yang berarti budaya. Multikulturalisme sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Dalam konteks ini,
Keragaman budaya dianggap sebagai salah satu realitas utama yang dialami masyarakat. Multikulturalisme tidak berarti adanya berbagai budaya dalam suatu masyarakat, namun juga mengandung konsep toleransi dan penghormatan terhadap budaya lain. Ia meliputi penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggota sendiri. Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang multikulturalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aksaramakum inda hali atkahum inna laha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersyukur-syukur supaya kamu saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu sesungguhnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Pendidikan multikulturalisme adalah suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan atas nilai-nilai demokratis, yang mendorong perkembangan, kesadaran, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan etnis. Konsep ini fokus pada pengakuan dan penerimaan keragaman budaya dan etnis dalam masyarakat, serta mengedepankan kesamaan dan kebersamaan melalui pendidikan yang inklusif dan berwawasan multikulturalisme. Pendidikan multikulturalisme memiliki tujuan untuk mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap perbedaan budaya dan etnis, serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan heterogen. Dalam implementasi pendidikan multikulturalisme memerlukan pendekatan yang inklusif dan berwawasan multikulturalisme, serta integratif yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai budaya dan etnis. Pendidikan dan pendidikan multikulturalisme adalah dua konsep yang berkaitan dengan proses pengembangan individu dan masyarakat. Pendidikan secara umum adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan multikulturalisme pada sesi lain dan pendekatan yang spesifik dalam pendidikan yang fokus dalam penghormatan dan mengapresiasi keberagaman budaya, agama, suku, dan identitas pribadi manusia. Pendidikan multikulturalisme memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Undang-Undang Sisdiknas yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Sisdiknas memuat tujuan pendidikan multikulturalisme yang meliputi meningkatnya sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganutan agama dan budaya berbeda. Tujuan itu berdasarkan pada prinsip kesetaraan, toleransi, demografi, dan pluralisme yang memungkinkan pendidikan multikulturalisme berfungsi sebagai landasan yang kuat dalam menghadapi keberagaman budaya, agama, suku, dan identitas pribadi manusia di Indonesia. Pendidikan multikulturalisme dalam Undang-Undang Sisdiknas juga memuat prinsip bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis yang berkeadilan serta tidak didiskriminasi dengan tujuan tinggi hak asasi manusia untuk keragaman budaya dan kemajemukan bangsa. Dengan demikian, pendidikan multikulturalisme di Indonesia memiliki kekuatan yuridis yang jelas sebagai landasan untuk mengembangkan pendidikan yang inklusif dan keadilan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.